Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. An-Nafi' sami'a ibn Ka'b bin Malik yukhbiru ibn Umar anna abahu akhbarahu anna jariyatan lahum kanat tar'a ghanaman bisal'a fa absarat bisyatin min ghanamiha mauta fakasarat hajarah فذبحتها به فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. Jadi dulu ada seorang perempuan angon kambing, lalu dia melihat kambingnya ada sesuatu. Ini pemberani, seorang perempuan, langsung dia nyari batu yang tipis, lalu dipotong itu kambingnya, lalu ditanyakan kepada Nabi, maka halal. Jadi perempuan pemberani dan bisa menyelamatkan, karena kalau mati begitu saja kan menjadi bangkai, karena dalam keadaan darurat. Oleh karena itu sama beliau sebelum terjadi sesuatu dipotong 5.501 sampai 5.503. Lalu apabila kita menemukan sesuatu atau meragukan terhadap sesuatu waktu dipotong baca bismillah atau tidak, menemukan makanan seperti itu, maka kita solusinya ketika kita akan memakan baca bismillahirrahmanirrahim, insyaallah mewakili dan menjadikan makanan itu halal. Yang penting awalnya memang makanan yang halal. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna qauman qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qauman ya'tunana bilahmin la nadri adzkira smullahi alaihi amla. Faqala sammu alaihi antum wa kulu. Jadi kalau kita ragu ini makanan waktu dipotong hewan baca bismillah atau tidak, maka kita baca bismillahirrahmanirrahim lalu kita makan. Wa kanu hadithi ahdim bil kufri 5.507. Atas alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jadi kalau mau nanya-nanya, kalau nggak usah nanya nggak apa-apa. Yang penting makanan betul-betul halal, tapi kita ragu, maka baca bismillah tadi. Berikutnya 5.510 sampai 5.512. Ini hubungannya dengan kuda ya. Nah, nanti di belakang masalah kuda ini ada lebih luas lagi. Di 5.513, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tusbaral bahaim. La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam man mathala bil hayawan. 5.513 sampai 5.515 ini larangan menyiksa hewan, meskipun untuk dikonsumsi tidak boleh disiksa. Jadi misal mau dipotong tapi dipotong dulu telinganya, kakinya dan lain sebagainya, atau pisaunya tidak tajam atau dan lain sebagainya. Idza qataltum fa ahsinul qatla wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha wal yuhid ahadakum syafratah wal yurih dzabihata. Lalu 5.517 ini ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu dajajah. Jadi dulu orang ragu apakah ayam itu boleh, lalu Nabi memberi contoh bahwa ayam itu boleh. 5.517.
Kenapa? Ragu dulu karena khawatir makan barang yang kotor. Ini pelajaran ya, bahwa sampai ayam aja kalau dia ayam kan halal, tapi kalau dia makan makanan yang kotor itu dilarang. Jadi istilah dilarang itu naha, menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh ya, atau dengan kata lain haram. Tapi kalau mohon maaf menurut teman-teman ingkar sunnah itu naha itu dianggap boleh tapi tidak toyib. Contohnya apa? Tikus. Tikus itu menurut orang teman-teman ingkar sunnah itu boleh, tapi tidak toyib katanya. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu haram. Karena naha itu menurut ingkar sunnah itu haram. Jadi memang yang jelas aslinya naha, lalu sahabat Abi Hurairah menjelaskan dengan kalimat haram. Lalu dia tidak mau memakai hadisnya dari sahabat Abi Hurairah. Ya, karena dia memang tidak suka kepada sahabat Abi Hurairah. Ya, sama, karena dianggap begini, yang halal, yang haram di dalam Al-Quran itu kan cuma 4 kata mereka. Jadi darah, lalu babi, itu kan, bangkai yang tidak dipotong dengan menyebut nama Allah. Jadi cuma 4. Kalau lebih dari 4 itu, maka berarti mengada-ngada katanya. Karena yang di Quran cuma 4. Pokoknya kalau nggak ada di Al-Quran, itu namanya mengada-ngada katanya. Berarti sholat zuhur itu kan ada di Al-Quran, sholat zuhur. Tapi sholat zuhur 4 rakaat itu kan berarti dari as-sunnah, berarti mengada-ngada itu 4 rakaat. Mestinya berapa? Nggak tahu. Kan di Quran nggak ada sholat zuhur 4 rakaat. Cuma disuruh sholat aja, zuhur. Jadi tidak semuanya yang nggak ada di Al-Quran itu mengada-ngada. Cuma kita aja yang suka mengada-ngada. Jadi begitulah kalau belajar sendiri, dipahami sendiri, diputus-putusin sendiri gitu. Akhirnya tikus nanti menjadi halal. Kotoran manusia jadi halal. Air kencing pipisnya manusia jadi halal gitu kan. Jadi naha itu boleh tapi tidak toyib. Itu istilah mereka, metode mereka. Nah ini masalah sekarang, masalah kuda. 5.519, 5.520. Menurut Siti Asma, qalat, naharna farosa. Motong siapa kami, farosa kepada kuda. Ala ahdi Rasulullah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faakalna maka memakan siapa kami hu kepada faros. Ini 5.519. Tapi menurut sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum qala, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah melarang. Kapan itu? Yauma Khaybar 7 Hijriah, waktu Khaybar an luhumil humuri, dari daging-daging himar, himar rumahan. Karena himar rumahan itu ada yang berpendapat dagingnya mengandung kotor karena sifatnya suka dengan kotor katanya. Keduanya kalau dia hanya di rumahan itu dia suka homo, lesbi dan homo. Khawatir sifatnya itu mempengaruhi kepada yang makan, kepada manusia. Warakhassa fi luhumil khayl. Dan Nabi memperbolehkan masalah apa itu daging-daging kuda. Ini masalah daging kuda, karena nanti ada dalil yang lain tidak boleh makan daging kuda. Maksudnya dulu kuda itu sebagai alat untuk membantu pertempuran, transportasi kuat, cepat itu. Sehingga kalau dulu dianjurkan dipotong, khawatir habis, padahal kita sangat membutuhkan. Seperti perang Badar saja ada yang mengatakan kita nggak punya kuda, ada yang mengatakan kita punya kuda hanya 1, ada yang mengatakan hanya 3. Jadi itulah.
Jadi kalau begitu kudanya sendiri boleh dipotong, tapi sebab dilarangnya dulu itu karena sebab yang baru timbul demi untuk kepentingan yang lebih besar. Itu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. Jadi yang jelas-jelas haram di dalam Al-Quran itu pertama bangkai, kedua dam, darah, yang damam masfuha, darah yang mengalir, yang ketiga kalau darah yang tidak mengalir itu apa? Hati itu yang asli. Aulah makhinsir, kalau yang tidak asli darah mengalir lalu dimasak jadi tidak mengalir, jadi halal, enggak lah, tetap haram. Jadi ulangi lagi, pertama maita, bangkai, haram. Audamam masfuha, darah mengalir, haram. Yang ketiga lah mahinzir, daging babi, haram. Fa'innahu rijisun, karena daging babi itu rijis, cici, kotor, jembek, najis, mengandung penyakit, melahirkan sifat yang nggak bagus kalau dimakan. Lalu kita bisa bersifat seperti sifatnya babi, kotor, cici, jembek, lingkungan makanannya, apalagi suka homo, lesbi. Terus yang keempat itu, au fiskon uhilla li ghairillahi bih, atau yaitu hewan-hewan yang dipotong tidak menyebut nama Allah, dan itu namanya fasik. Nah, hanya 4. Jadi kalau lebih dari 4 itu katanya nambah-nambah karena pakai innama. Itu salah paham saja. Jadi Allah waktu itu hanya berbicara kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu belum dulu mengharamkan sekitar 10 makanan. Tapi itu bukan dari Allah, tapi dia sendiri. Lalu Allah menyampaikan, untuk kamu pada dasarnya sementara waktu yang mudah kamu ingat, dikenali dan dipahami, lalu disampaikan oleh Allah yang 4 ini. Jadi jangan dipahami lalu ini untuk kita seumur hidup, tidak. Dan bukan, jadi lihat ayat sebelumnya, sesudahnya, hubungannya ayat ini dengan ayat atas dan bawahnya, munasabatul ayat 1. Keduanya, bukan berarti ini hanya cuma 3 ini. Buktinya apa? Yang lain-lain banyak yang diharamkan. Seperti yang tercekik, dan lain sebagainya itu. Homer, belum yang dijelaskan oleh Nabi. Bukan Nabi nambah, karena memang itu penjelasan Al-Quran itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman iturra ghaira baghi wa la'ad fa inna rabbaka ghafurur rahim. Al-An'am 145. Dulu kuda itu tidak diperkenankan dimakan, maksudnya karena sangat dibutuhkan. Bukan tidak boleh, tapi motong yang lain saja dulu. Karena wa mir ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, sebagai alat untuk peperangan dulu. Al-Anfal 60. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaibar an luhumil khail itu. Itu hadisnya syadz dan mungkar. Syadz itu hadis yang diceritakan oleh yang makbul bertentangan dengan yang aula minhu, yang lebih utama. Contohnya apa? Hadis syadz. Hadis syadz itu ketika ada di Muslim hadis katanya tidak boleh menulis selain Al-Quran. Jadi nggak boleh nulis hadis. Itu hadis syadz karena bertentangan dengan hadis Bukhari yang lebih kuat. Semua orang sedunia tahu bahwa di Bukhari perintah dari Nabi suruh nulis Al-Quran dan suruh nulis Al-Hadis. Itu kepada sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Jadi kepada Uktubu li Abi Aufa. Jadi tulis untuk sahabat Abi Aufa.
Yang ditulis masalah apa? Masalah khutbah Nabi waktu itu, waktu Haji Wada itu kan, agar kita saling menjaga harta, darah, harga diri sama umat Islam, tidak boleh memotong pohon kecuali ilalang untuk atap rumah. Itu yang ditulis di hadis Bukhari. Semua orang Islam sedunia tahu. Jadi yang di Muslim itu diceritakan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Itu sahabat yang termasuk sahabat yang junior. Yang di Bukhari itu sahabat Abdullah bin Amrin, sama-sama junior. Bagaimana sahabat senior? Sahabat senior seperti sahabat Abu Bakar, Umar. Sahabat Umar malah memerintahkan agar kita mengikuti sunnah Nabi. Tidak benar sahabat Umar memukul sahabat Abu Hurairah. Itu suatu kebohongan luar biasa. Jadi tidak benar juga, suatu kebohongan yang sangat besar kalau mengatakan hadis Bukhari tidak ditulis dan tidak diperbolehkan ditulis. Itu kebohongan yang luar biasa. Dan bisa dibayangkan, dibuktikan sekarang, kalau saja sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah tidak ditulis, padahal sekarang Nabi sudah tidak ada, sahabat tidak ada, tabi'in sudah tidak ada, para imam tidak ada, yang ada ulama. Itu pun ulama, ada yang bisa baca Quran, ada yang tidak, ada yang bisa memahami, ada yang tidak, ada ulama yang urusan politik, ada yang urusan uang, jabatan. Kalau semua ngaku-ngaku sesuai dengan sholatnya Nabi, maka kalau kita tidak ada yang autentik, bukti autentik seperti yang ada di Bukhari dan Muslim, kita nggak bisa bandingkan mana yang sesuai dengan sholatnya Nabi, mana yang tidak. Jadi hadis syad itu adalah marwahul makbul mukhalifan liman hu aula minhu. Hadisnya orang yang bisa diterima tapi bertentangan dengan yang lebih makbul, yang lebih kuat. Kalau mungkar itu marwahud dhaif. Hadis yang lemah, orang yang lemah bertentangan dengan orang yang siqah. Itu mungkar itu. Jadi لأن الخيل في خيبر كانت عزيزة وكانوا محتاجين إليها للجهاد ولا يلزم وصف أكل الخيل بالكراهة المطلق فضلا عن التحريم. كانت لنا فرس على عهد رسول الله فأرادت أن تموت فذبحناها فأكلناها. كانت كبرت بحيث صارت لا ينتفع بها في الجهاد فيكون النهي عن الخيل لمعنى خاد لا لذاتها. والخيل والبغال والحمير. والخيل خيل تقود بغال والحمير لتركبوها وزينة. النحل ayat 8. فقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم مقرروا ذلك بأوجه أحدها أن اللام للتعليل فدل على أنها لم تخلق بغير ذلك لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية. النحل ayat 8. والجواب على سبيل الإجمال أن آية النحل مكية اتفاقا والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من 6 سنين فلو فهم النبي صلى الله عليه وسلم من الآية المنع لما أذن في الأكل. وأيضا فآية النحل ليست نصا في منع الأكل والحديث صريح في جوازه. Sama dengan inna lam nukhlaq lihada innama khuliqna lil harfi. Jadi kita mesti hati-hati di dalam memahami tentang sesuatu halal dan haram, baik itu dari segi dalil dan lain sebagainya. Seperti ada ungkapan bahwa kami tidak diciptakan untuk ini, untuk dinaikin, tapi diciptakan untuk membantu masalah di pertanian, perkebunan. Itu maksudnya agar tidak dikasih beban melampaui batas itu hewan-hewan, mau kuda, mau sapi, mau onta. Jadi kita harus bertanggung jawab bahkan dalam memperlakukan kuda, hewan, semua itu kita besok bertanggung jawab di hadapan Allah. Apalagi kita memperlakukan pegawai, keluarga, sampai dan lain sebagainya. Jadi harus betul-betul terukur
sifatnya minta tolong menurut kemampuan. 3471 Fathul Bari juz 6 halaman 635 650. 5521 sampai 5529 itu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an luhumil humuril ahliyah yaum Khaibar, termasuk naha Rasulullah SAW anil mut'ah. Naha itu kan naha itu. Jadi kalau orang ingkar sunnah, naha itu bukan haram, boleh katanya, tapi tidak thayyib. Jadi orang ingkar sunnah itu makanya nikah mut'ah itu menurut mereka boleh. Karena istilahnya naha. Jadi padahal larangan Allah itu tidak harus memakai kalimat haramah. Karena orang baik itu tidak dikasih kalimat haramah saja paham kalau itu haram apa tidak. Orang kalau baik-baik nggak dilarang, dia bisa menempatkan diri. Sama dengan misal mohon maaf, orang sholat pakai helm boleh apa enggak? Ya, kalau mau pakai. Rakhasa fi luhumil khail. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli dinabin minas siba. Innallaha rasulahu yanhayanikum an luhumil humril ahliyah fa innaha rijsum fa ukfiyat al-qudur wa innaha la tafuru bil lahmi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an humril ahliyah qad kana yaqul dzakal hukmu qad kana yaqulu dzaka al-hakam ibnu amrin al-Ghafariyu indana bil Basra walakin aba dzalikal bahru Ibn Abbas wa qara'a kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama. Ini mah pendapat, tinggal pemahamannya saja, kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan pemahaman jumhur ulama. Faba'atsallahu nabiyahu anzala kitabahu ahalla halalahu wa harrama haramahu fama ahalla fihi fahuwa halal wa ma harrama fihi fahuwa haram wa ma sakata anhu fahuwa afwun. Yang jelas la darara wa la dirar, tidak boleh dan dibahayakan. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Tidak boleh memakan makanan yang khaba'is. Cici, cembek, kotor, yang dibolehkan adalah yang thayyib. Al-A'raf 157. Ikuti Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahamannya menurut ulama, jumhur ulama. Jangan ikuti segelintir orang-orang yang anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an kulli dhinabin minas siba. 5530. Kullu dhinabin minas siba fa'akluhu haram. Naha Rasulullah SAW an kulli dhinabin minas siba wa kulli dhi mihlab minat thair. Kadang-kadang kalimatnya pakai naha, kadang-kadang pakai haram. Barangkali sampai di sini dulu. Ini yang kami sampaikan, bisa dilihat di dalam tafsir, di dalam Fathul Bari juz 9 halaman 785 sampai 793, materinya Bukhari 5499 sampai 5508. Dari kiri bawah sampai kanan bawah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.